Terima kasih Pak Pendeta. Salam Bapak Ibu. Salam. Puji nama Tuhan. Jam berapa nih? Hampir siap lah. Kalau ibadah di gereja nggak mungkin kayak gini. Nggak mungkin bisa bebas gitu ya. Maksudnya ada kesempatan jemaat untuk bersaksi. Iya. Ya di sinilah ibadah di rumah ini ya, di PDB Rawadan. Minggu depan kalau ada yang mau bersaksi sebaiknya nanti dicatat aja Pak. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kayak tadi Bu Abigail, Bu Lucy, ya nanti bisa dicatat aja supaya kalau ada yang banyak berarti di dua, jadi setiap kesaksian dua, jangan terlalu banyak sehingga kan kalau kesaksian nggak apa-apa kan, lama nggak apa-apa ya. Inilah uniknya ibadah di sini. Semua orang boleh ngomong kok, boleh bersaksi, maksudnya bersaksi untuk kebaikan Tuhan tentunya. Jadi kesempatan Bapak Ibu, bahkan siapa saja boleh, ya kan? Odi mau bersaksi boleh, siapapun, ya kan? Ya nggak apa-apa, semua nggak apa-apa, ini kesempatan kan memuliakan Tuhan, nggak apa-apa gitu. Kasih kesempatan orang untuk menyampaikan bahwa dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa saya gara-gara Tuhan Yesus hidup saya begini loh, kan itu aja intinya kesaksian itu gitu. Bu Abigail, terima kasih kesaksiannya luar biasa, pengalaman hidup ya rata-rata memang seperti itu ya. Walaupun penuh dengan intrik-intrik, menurut saya lebih bagus di filmin tuh, dibuat film maksudnya. Bagus itu ya Pak ya? Bagus tuh buat Abigail dibuat film. Ya kan nanti pasti ada, karena seru kan, dari macam-macam. Tapi satu hal yang saya tangkap Ibu mengenai Ibu bilang, Pak Birawa gini. Kalau saya puji Tuhan Bu, kalau Ibu menganggap saya begitu, saya puji Tuhan. Tapi itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena saya. Bukan karena Pak Birawa baik, ramah, enggak. Itu karena kemurahan Tuhan. Tapi juga Bu, saya mengerti gimana rasanya dicuekin. Saya mengerti gimana rasanya diabaikan orang. Ngerti. Karena itu saya alami dari kecil Bapak Ibu. Diabaikan orang, dikecewakan orang, dihina orang. Itu makanya saya kalau lihat orang tuh saya sensitif sekali, karena ya Bapak Ibu sekarang lihat saya sekarang begini sekarang, tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya kecil tuh ganteng enggak, kaya enggak, pinter enggak, penakut iya, pemalu apalagi, introvert. Orang banyak gak suka lah. Jadi saya ngerasain gimana dilecehkan, maksudnya disepelekan gitu ya, nggak dianggap, nggak diajak main. Itu ngerasain gimana sakitnya. Makanya saya berusaha berusaha gitu kan. Dan nggak juga semuanya bersependapat sama Bu Abigail bahwa saya ramah, nggak juga. Pasti ada yang saya kecewakan juga. Tapi saya berusaha Bapak Ibu, saya berusaha. Ya semua orang yang hadir di sini berharga bagi saya. Maksudnya udah datang jauh-jauh, rumahnya ada yang jauh, lebih jauh lagi, malam minggu terus datang ke sini terus saya abaikan gitu. Padahal datang untuk keluarga saya, untuk ibadah. Bagi saya itu hal yang luar biasa ya, karena saya nggak ngerasain dari kecil, nggak ngerasain Bapak Ibu. Karena sekarang aja kelihatan begini kan. Mungkin kalau saya bukan siapa-siapa ya juga nggak mungkin begini juga. Tapi itu hidup. Bu Lucy, sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin saya mengecewakan Ibu, pernah mengecewakan Ibu sebagai pejabat, gitu kan. Ya, mungkin bukan Bu Lucy aja, mungkin banyak juga yang lain yang pernah saya kecewakan. Ya inilah saya.
saya sebagai manusia biasa tentu punya kekurangan, ya kan? Tentu pernah banyak mengecewakan orang. Jadi pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada Bu Lucy kalau waktu itu sampai nunggu 4 jam. Tapi mungkin saya agak sedikit aja membahas ini, tapi nggak lama, bahwa banyak sebenarnya kasus-kasus seperti Bu Lucy yang ingin ketemu saya, gitu kan? Yang sebenarnya yang dibahas itu masalah hukum, proses penyidikan. Saya bukan yang berkompeten di situ. Kompetensi saya itu kalau ada anggota nampar orang, menghina orang, gitu loh, perilakunya dia. Nah, kalau ada masalah hukum yang ketat, ya bukan kompetensi saya, makanya saya sering menghindar juga. Termasuk Bu Siska yang sering datang ke sini. Tanya istri saya, sepupu kandung saya, keponakan kandung saya, kemarin masalah KDRT, dia diancam 5 tahun. Ibunya sepupu saya minta tolong, dirawat, tolong dong ngomong sama penyidiknya supaya ya diberi keringanan apa gimana. Saya bilang, kan ada mekanisme pra peradilan, kenapa harus saya ngomong sama penyidik? Gitu loh. Emang ada ngaruh gitu kan? Kalaupun ngaruh, nah sebelumnya orang yang mantan istrinya ini udah ngancem-ngancem saya gitu, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Artinya keluarga saya saja kalau tidak sesuai prosedur nggak akan saya bantu, karena memang bukan kompeten saya di situ. Itu ada pengacara, ada pra peradilan, ada macam-macam, ada bakwasi gitu. Nah, saya ingat itu masalah Bu Elsa dengan Nikita itu memang ribut gitu ya, ribut dan sumber pokoknya tuh di penyidik. Tapi soal teknis penyidikan, bukan penyidiknya melanggar, enggak. Penyidiknya enggak melanggar apa-apa, hanya gara-gara antara yang satu pingin menang, yang satu pingin menang gitu loh. Ya itu kan kembali di penyidiknya. Saya nggak boleh mengintervensi penyidik, nggak boleh, dan memang banyak yang begitu, pengacara, bukan pengacara saja, Bu Siska dan yang lain. Pak gimana? Karena dia ditersangkakan. Lah, kan itu bukan kompetensi saya. Ibu ditersangkakan, ya ada mekanismenya untuk, iya kan? Ada mekanismenya untuk melawan itu ada. Bukan saya harus meriksa penyidiknya supaya ketakutan, supaya ya nggak jadi tersangka gara-gara diperiksa Pak Birawan. Salah saya. Berarti saya mempengaruhi orang supaya kamu, padahal belum tentu ini juga benar, kan gitu. Nah itu jadi saya banyak sekali, termasuk banyak di sini yang juga yang minta tolong saya, misalnya Pak Johan, ya kan? Pak Birawan itu ada di Bogor, ada pencurian, gitu kan? Ah, gimana Pak supaya polisinya ini atensi? Akhirnya itu kan bukan kompetensi saya, tapi saya bilang sama Pak Johan, nanti saya ngomong ya sama polisinya. Tapi nanti dia bertindak apa enggak, saya paling enggak ngomong. Kan? Saya nggak bisa, woi. Kapolsek, kamu harus nangkep ya itu. Pokoknya itu Pak Johan itu pendeta saya sering bilang nggak bisa. Bukan kompetensi saya. Nah itu, jadi kayak gitu. Jadi apa yang terjadi waktu itu memang karena saya merasa bukan kompetensi saya, makanya saya banyak orang-orang yang saya tolak. Bukan karena saya tidak mau membantu, karena memang saya tidak bisa membantu. Karena bukan kapasitas saya, kecuali saya Kapolda Metro, beda. Kalau saya Kapolda Metro ada permasalahan, itu pun saya cuman mengecek penyidiknya, nggak bisa penyidik, kamu menangin ya ini. Padahal yang mau kita menangin salah, ya nggak bisa juga. Kan sesuai hukum saja, ya kan? Masa kita mau membela yang salah?
atau mau memenjarakan yang benar kan nggak mungkin juga, nggak mungkin. Nah itu seperti itu. Jadi itulah ya. Tapi saya sekali lagi kalau ada yang saya kecewakan, saya minta maaf. Bu Lucy juga udah luar biasa ya kan, dengan perjuangannya, dengan segala macam. Memang kita harus seperti itu. Kita berusaha yang terbaik dalam hidup kita. Pak Pendeta Yance juga terima kasih. Pendeta bukan sih Pak? Pendeta muda. Pendeta muda ya. Pendeta muda Pak Yance tadi kan, udah kecil, mukanya muda, padahal lebih tua dari saya, dari Pak Johan. Kelahiran 72 kan? Enggak, 75, 48. Dulu bilangnya 72. Sekarang bilangnya 75. Hah? Bilang kelihatan muda ya? Bilang kelihatan tua ya? Dulu ngaku sama saya 72, 75 ya? Berarti lebih tua saya lah setahun lah. 72 mungkin yang main. Hah? Oh iya Pak ini ya. Pak ini ya. Hah? 71 ya. Jadi terima kasih khotbahnya, firmannya yang menguatkan kita Pak Yance, WL juga, pendeta juga luar biasa. Memang hidup itu aja udah persoalan Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak ada persoalan berarti kita udah mati. Iya. Mati baru selesai persoalan. Baru lahir aja, ibu kita bingung harus bayar dokter ya kan tadi kan. Kita lahir aja sudah persoalan. Jadi setiap orang ya ada persoalan Bapak Ibu. Ada oe-nya, ya. Ada oe. Iya. Amin. Terus apakah kita harus menyerah gitu kan? Sama dengan ini kan semua jam, mobil, ini semua ditinggal kok kita mati gitu kan? Iya tahu. Terus apa dengan begitu kita nggak harus berusaha gitu? Maksudnya gini Pak Pendeta, maksudnya hidup ini kan Tuhan kasih hidup kita juga Tuhan. Berarti ada maksud Tuhan supaya kita hidup buat apa sih? Kan gitu. Ya kan? Ya memang ini nggak dibawa mati, nggak dibawa. Kesuksesan dibawa mati, enggak. Kesuksesan semua yang kita raih semua nanti akan dilupakan Bapak Ibu. Tapi kemudian apakah kita harus diam, nggak mau berusaha? Itu maksud saya. Jadi memang semua contoh-contoh itu iya benar. Arnold Schwarzenegger dulu gubernur, ya kan, bintang film kaya raya. Setelah dia nggak jadi gubernur dicuekin. Hidup memang begitu Bapak Ibu. Realita. Sekarang yang belum siapa-siapa Bapak Ibu pasti ngerasain kan. Yang di atas kita pasti akan mengabaikan kita. Kita hanya teman yang sejajar dan yang di bawah. Itulah hidup Bapak Ibu. Makanya kalau mau dianggap orang, kita harus sukses. Oh gitu ya? Iya. Kejamnya dunia ya begitu Bapak Ibu. Itu memang begitu. Kita nggak bisa nyalain orang, nggak bisa nyalain sikap orang yang sombong banget nih, tentang lu jenderal gitu. Ya mungkin dia meraih jenderal tuh dengan susah payah juga. Mohon maaf, saya 16 tahun pindah-pindah Bapak Ibu. Waktu saya pindah ke satu, setahun pindah lagi harus boyong, nanti pindah lagi gitu. Udah di Metro 2 tahun 8 bulan juga banyak masalah. Udah di Metro pindah lagi ke Lembang, aduh jauh lagi gitu kan, masalah lagi. Terus itu persoalan. Ternyata setelah saya di Lembang, udara di Lembang bersih, di sini paling kotor di Jakarta. Sembuh ini sakit. Jadi persoalan itu karena ada hikmahnya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Selama kita bersama Tuhan. Amin. Serahkan aja semua sama Tuhan Bapak Ibu. Gak usah takut, itu loh maksudnya. Kalau kita mengeluh wajar, namanya manusia. Tapi gak usah takut. Mengeluh wajar, gak punya uang, mau beli mobil gak ada misalnya, atau mau beli berlian gak ada, wajar. Haleluya. Perempuan. Iya. Ada ininya nggak? Ada orangnya?
Bukan, maksudnya apa? Yang Om Doni ada? Oh, Marcel aja. Baik, karena sudah ditegur yang punya rumah. Saya serahkan selanjutnya selamat hari Minggu, malam Minggu, dan Tuhan memberkati. Ya, langsung saja.